Aku. Selamat berjumpa kembali pemirsa di Lensa Indonesia. Bersama saya, Anissa Garnis yang akan mengabarkan berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita hari ini. Pemirsa, pada hari ini saya akan memberikan liputan mengenai kunjungan penting hari ini. Pada tanggal 29 April 2024 pagi ini, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong tiba di Indonesia untuk menghadiri Leaders Retreat di Istana Bogor. Kunjungan ini ditemani oleh Presiden Jokowi di Istana Bogor. Kunjungan ini menjadi momen penting karena merupakan kunjungan terakhir Lee Hsien Loong ke Indonesia selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Singapura. Tujuannya jelas, yakni untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Singapura. Untuk memberikan gambaran langsung mengenai suasana di sekitar Istana Bogor saat kedatangan Perdana Menteri Singapura, kami sudah terhubung dengan jurnalis lapangan kami, Novia. Bagaimana situasinya di sana, Novia? Baik, Garnis, saat ini saya sedang berada di Istana Bogor, yaitu di Bogor, Jawa Barat. Tadi saya sudah melihat dari mobilnya Bapak Presiden, yaitu Bapak Jokowi, dan juga Perdana Menteri, yaitu Perdana Menteri dari Singapura, Lee Hsien Loong, dan serta staf ketatanegaraannya. Selain itu, juga ada penjagaan di area sekitar Istana Bogor yang semakin diperketat. Arus kendaraan diberhentikan sejenak, dibuka kembali sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Info yang kami dapat, Presiden berangkat dari Halim pukul 8:35, sedangkan namun ada keterlambatan selama 20 menit. Pada kunjungan terakhir ini, tujuan utama adalah membahas hubungan bilateral antara Singapura dan Indonesia. Pembahas akan menyangkut topik-topik seperti ketahanan pangan, transisi energi, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Garnis di studio. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Kota Jakarta yang dimana sedang ada acara halal bihalal dan tasyakuran dari Partai PKS pada siang hari ini. Sejumlah tokoh dan partai ilmu politik direncanakan hadir dalam acara tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Novia di gedung DPP PKS. Baik, terima kasih Garnis. Saat ini saya sedang berada di kantor DPP PKS, tepatnya di TB Simatupang, yaitu di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada hari ini dijadwalkan pada pagi pukul 8 hingga 12 siang adanya acara halal bihalal dan tasyakuran milad yang ke-22. Tidak hanya mengundang pengurus DPP atau internal Partai PKS, acara ini sudah dihadiri oleh calon presiden nomor urut 01, yaitu Bapak Anies Baswedan. Lalu juga dihadiri oleh calon wakil presiden nomor urut 1, yaitu Bapak Muhaimin Iskandar. Kemudian wakil ketua PKS yaitu Bapak Hidayat Nur Wahid. Presiden PKS yaitu Bapak Haji Ahmad Syaiqo. Bendahara PKS Bapak Mahfud Abdurrahman. Ketua P3 yaitu Bapak Muhammad Mardiano. Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo. Ketua Partai Nasdem yaitu Bapak Surya Paloh datang bersama dengan Dr. Ali Mazi, Dr. Willy, Taslim, Bu Irma, dan rekan-rekan lainnya. Partai PDIP dihadiri oleh Bapak Utut Ardianto, Partai PAN dihadiri oleh Bapak Toto Derianto, serta Ketua Fraksi DPR RI dihadiri oleh Bapak Soleh Daulay. Namun kegiatan halal bihalal dan milad ini tidak dihadiri oleh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 dikarenakan terdapat agenda lain. Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi berharap acara halal bihalal ini akan membawa rekonsiliasi yang baik untuk NKRI ke depannya. Dan seperti yang bisa pemirsa lihat sekarang saat ini, di belakang saya sudah ramai dengan para tamu undangan yang akan hadir. Jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU, kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi, dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang-undang, ya. Gitu ya, teman-teman. Cukup. Terima kasih. Berikut berita yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Garnis di studio. Berita pada hari ini diakhiri dengan berita jebolnya tanggul Sungai Cimanceri. Ratusan rumah warga di perumahan Grand Harmony 2 Balaraja, Kecamatan Sukamulya, Tangerang, Banten, terendam banjir.
Banjir ini mulai melanda dari sekitar hari Jumat hingga Senin malam. Baik, Novi, bagaimana kondisi pada saat ini di lokasi kejadian? Baik, terima kasih Ganis dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi banjir, yaitu tepatnya di Tangerang, Banten. Yang salah satu yang terendam banjir adalah Grand Harmony 2 Balaraja. Ketinggian air dari hari Jumat bertambah mulai dari 50 cm hingga saat ini sudah mencapai 2 meter. Hal ini menyebabkan kendaraan bermotor tidak dapat melintas. Banjir ini bukan dipengaruhi karena curah hujan yang tinggi, namun dipicu oleh luapan sungai Cimanciri dan tanggul yang jebol. Seperti biasanya gitu. Tentunya dengan adanya musibah banjir ini aktivitas masyarakat pasti terganggu, terutama yang mungkin untuk kerja atau yang anak-anaknya sekolah itu pasti sangat terganggu. Demikian berita yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ganis di studio. Demikian rangkuman berita yang dapat saya sampaikan. Saya, Anissa Garnis dari Lensa Indonesia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.